ini wrong direction. Yang mau dibangun itu ibu kota atau kota besar yang menyaingi Jakarta. Menurut saya ambisinya itu tinggi sekali, yaitu membuat kota besar, kota metropolitan yang menyaingi Jakarta tapi ramah lingkungan dan merupakan persembahan Indonesia untuk dunia as a green city. Saya kira terlalu muluk-muluk jadinya. Bagaimana setelah Juli atau setelah 17 Agustus? Adakah keinginan untuk melakukan akselerasi? Memang ada kepres percepatan. Tapi apakah dengan kepres percepatan itu kemudian akan muncul kepres Jokowi yang mengatakan pemindahan ibu kota? Saya meragukan itu. Kenapa? Karena kalau Jokowi lakukan itu, maka dia akan menggali kuburnya sendiri karena masa jabatannya sebentar lagi. Kita lihat ya, prediksi saya. Prabowo tidak akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Mudah-mudahan saya salah, saya keliru, agar pembangunan IKN tidak menjadi sia-sia. Dan agar Presiden Jokowi tidak dikutuk sebagai presiden yang menghamburkan begitu besar anggaran negara untuk sebuah kota yang akhirnya mangkrak atau tidak tepat guna dan tepat sasaran dalam pembangunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jada. Jangan kenceng-kenceng komputer ya. Ya, saudara sekalian, saya ingin mengulas satu hal yang terkait dengan IKN. Tapi saya ingin mengajak sobat RH sekalian berteka-teki. Teka-tekinya adalah apakah Prabowo akan melanjutkan pembangunan IKN atau tidak. Lalu kalau melanjutkan pembangunan IKN, apakah IKN akan dijadikan ibu kota negara atau tidak? Oke, itu pertanyaannya ya. Nah, pertanyaan tersebut sobat era sekalian, saya lontarkan kepada sobat dan bisa menjawab iya dan tidak tentunya, tapi dengan indikator. Kalau ditanyakan kepada saya, oh jelas saya mengatakan bahwa Prabowo tidak akan melanjutkan pemindahan ibu kota ke Nusantara. Kalau melanjutkan pembangunan kan sudah jelas, sudah bilang bahwa dia punya komitmen untuk melanjutkan yaitu 1 miliar dolar per tahun. Salah nggak saya ya? Intinya kalau dirupiahkan 16 triliun per tahun. Jadi hanya 16 triliun saja. Selebihnya ya berharap dari investor atau siapapun. Tapi pertanyaannya untuk apa? Ya barangkali untuk membuat kota Nusantara tidak menjadi barang mangkrak. Saya kira itu saja. Ada isu bahwa kelanjutan pembangunan IKN akan diserahkan kepada Gibran. Mungkin begitu. Sebagai bentuk kompensasi terhadap Jokowi yang sudah membantu pemenangan. Dan kita tahu bahwa proyek IKN adalah proyek masterpiece Jokowi. Masterpiece karena legacy atau karena memang penguasaan proyek tersebut secara nyata dalam aspek ekonomi misalnya. Karena itu harus dilanjutkan proyek ini. Karena proyek ini adalah proyek yang mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu misalnya. Tapi sekali lagi saya menganggap bahwa kelihatannya sampai kapanpun Prabowo tidak akan memindahkan ibu kota.
dari Jakarta ke IKN atau Nusantara. Karena kalau tidak jadi ibu kota ya kita tidak bisa menyebutnya IKN, karena IKN itu adalah ibu kota Nusantara. Yang kata Deddy Sitorus, PDIP, waktu diskusi atau talk show bareng dengan saya, wah jangan lagi kita bilang ibu kota Nusantara. Nusantara itu kan pulau di antara benua Asia dan Australia. Jadi masuk tidak hanya wilayah Indonesia, tapi intinya adalah kota Nusantara. Karena ini sudah kadung dan barangkali ada komitmen dari Prabowo kepada Jokowi untuk melanjutkannya, ya secara seremonial barangkali pro forma akan dilanjutkan, tapi barangkali tidak akan dijadikan ibu kota. Atau kalaupun mau dijadikan ibu kota, ya nanti entar sok bentar besok ya, dan tidak jelas kapan. Mungkin 5 tahun lagi, atau kalau misalnya periode kedua Prabowo 10 tahun lagi, saya termasuk yang tidak yakin bahwa ibu kota akan berpindah. Karena kenapa? Ya mungkin bagi Prabowo tidak ada persoalan dengan Jakarta. Kalau misalnya orang mengatakan bahwa Jakarta akan sinking, akan tenggelam dan lain sebagainya misalnya, itu problem bukan hanya soal Jakarta saja. Itu adalah problem yang namanya climate change yang mendera beberapa bagian di dunia atau bumi ini. Bahkan kalau seandainya kutub utara mencair esnya, beberapa negara tenggelam seperti Amsterdam atau di Belanda misalnya. Karena itu sobat era sekalian, seperti yang dikatakan seorang ekonom ya, kemarin yang datang Handi kepada saya, ya saya yakin Jakarta tidak akan ada apa-apa selama 20 tahun ke depan, kalau tidak salah dia bilang begitu ya, beberapa tahun ke depan. Artinya dia mengatakan kalau misalnya harus membangun Nusantara, ya 20 tahun, 30 tahun ke depan is okay. Kalau dia siap, barulah dia menjadi alternatif menjadi ibu kota. Dia sendiri kemudian mengatakan, jadikan saja istananya yang diselesaikan pembangunannya dan dijadikan salah satu istana presiden seperti Istana Tampak Siring di Bali, Istana Jogja di Yogyakarta, kemudian istana di Cipanas, istana di Bogor, ya. Itulah istana-istana presiden yang saat ini ada. Maka ada satu lagi istana di Nusantara. Tetapi untuk menjadi ibu kota mungkin belum saatnya. Dan saya menganggap begini saudara sekalian, ini wrong direction. Yang mau dibangun itu ibu kota atau kota besar yang menyaingi Jakarta. Menurut saya ambisinya itu tinggi sekali, yaitu membuat kota besar, kota metropolitan yang menyaingi Jakarta tapi ramah lingkungan dan merupakan persembahan Indonesia untuk dunia as a green city. Saya kira terlalu muluk-muluk jadinya. Dan akhirnya akan mentok dengan political will presiden yang baru dan pendanaan yang membuat rasionalitas kita akhirnya mengatakan bahwa ya tidak mungkin kita menargetkan Nusantara untuk menjadi ibu kota kalau semuanya harus ada. Sebuah kota dibangun terdiri dari aspek yang banyak dan 2 aspek ini menonjol. Aspek fisik, infrastruktur fisik, dan infrastruktur sosialnya. Masa ada kota baru sama sekali, lalu tiba-tiba pendatang, entah bagaimana kultur atau budaya atau kebiasaannya, tiba-tiba kita menganggap bahwa inilah kota untuk dunia. Padahal kelakuannya masih lokal misalnya. Buang sampah masih sembarangan. Kan kita harus shifting mentality dan lain sebagainya. Kalau kita sudah mampu membangun kota seperti Kyoto misalnya, yang bersihnya minta ampun, di mana budaya masyarakatnya sangat aware, tidak buang sampah sembarangan, maka baru bisa kita wujudkan namanya green city, ya, bukan grand city, green city. Tapi kalau budayanya masih parah, buang sampah sembarangan, merokok, buang puntung rokok sembarangan, maka sesungguhnya kita tidak membangun infrastruktur sosialnya. Kita hanya membangun infrastruktur fisiknya, tapi kelakuannya ya masih kelakuan
ordinary, kelakuan kita semua yang buang sampah sembarangan, kemudian antri, tidak ada yang pengen antri dan lain sebagainya. Wah, itu kan mereka-mereka yang low level class. No, justru yang tidak pengen antri itu para pejabat publik yang potensial akan diangkut ke IKN karena jabatannya. Jadi sekali lagi, sahabat dan sekalian, saya tidak yakin Prabowo Subianto akan memindahkan ibu kota negara sampai kapanpun. Mudah-mudahan saya salah, tapi satu indikator yang harus dihitung adalah, ini benar-benar harus dihitung, yaitu dia tidak mau dilantik di IKN. Artinya apa? Artinya dia tidak berkeinginan untuk menggenjot pembangunan agar siap untuk pelantikan dirinya pada tanggal 20 Oktober. Oke lah, tanggal 17 Agustus 17 Agustus 2024 ini hanya sekedar seremonial separuh, hybrid. Ada di IKN, ada di Jakarta, dan Jokowi tidak siap. Bukan tidak siap ya, Jokowinya sih selalu siap barangkali, tetapi infrastruktur fisiknya tidak siap untuk membuat Jokowi berkantor di IKN. Bagaimana setelah Juli atau setelah 17 Agustus? Adakah keinginan untuk melakukan akselerasi? Memang ada kepres percepatan. Tapi apakah dengan kepres percepatan itu kemudian akan muncul kepres Jokowi yang mengatakan pemindahan ibu kota? Saya meragukan itu. Kenapa? Karena kalau Jokowi lakukan itu, maka dia akan menggali kuburnya sendiri karena masa jabatannya sebentar lagi. Coba bayangkan, kalau kepres itu langsung dibatalkan oleh Prabowo from the beginning, kan parah. Maka bayangan saya, sekarang Prabowo dan Jokowi sedang bernegosiasi mengenai IKN ini. Hasil negosiasinya saya tidak tahu apa, tapi kalau from the deepest heart, ya masing-masing pihak, satu menginginkan kepres dikeluarkan sebelum dia lengser, satu tidak menginginkan kepres itu keluar. Karena undang-undang tentang ibu kota ini mengatakan bahwa perpindahan itu secara official kalau sudah keluar kepres, keputusan presiden. Tapi kalau belum keluar keputusan presiden, ya maka belum terjadi perpindahan ibu kota. Makanya tetap ibu kota Indonesia apa? Ya Jakarta masih, karena belum kepresnya belum keluar. Karena itu kita lihat ya. Tapi sudah ancar-ancar. Kalau pelantikannya di gedung MPR DPR, kan artinya itu masih di ibu kota. Ibu kotanya masih Jakarta. Ya, kecuali ada win-win solution. Oke, ibu kotanya di Nusantara, sudah keluar kepres di akhir-akhir masa pemerintahan Jokowi, tapi Prabowo minta please, kalau bisa pelantikan saya jangan di IKN. Siapa yang mau datang ke sana? Karena tidak hanya dihadiri oleh pejabat lokal, tapi juga bisa juga tamu-tamu negara. Sekelas presiden atau perdana menteri. Ya setidaknya wakil presiden atau wakil perdana menteri. Kita lihat ya, prediksi saya. Prabowo tidak akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Mudah-mudahan saya salah, saya keliru, agar pembangunan IKN tidak menjadi sia-sia. Dan agar Presiden Jokowi tidak dikutuk sebagai presiden yang menghamburkan begitu besar anggaran negara untuk sebuah kota yang akhirnya mangkrak atau tidak tepat guna dan tepat sasaran dalam pembangunannya. Itu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan analisis ini bermanfaat. Sekali lagi, ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi ini soal analisis yang rasional. Masalah IKN bisa jadi masalah Jokowi, dan Prabowo tidak mau diganduli masalah tersebut. Dia ingin pemerintahan baru yang dia komandani bergerak moving forward dengan program-program lainnya, dengan fiskal yang terbatas. Karena itu diwacanakan agar utang itu bisa lebih dari 40% PDB, 50%. Langsung melonjak nilai
dolar terhadap rupiah karena itu. Kita akan lihat. Prabowo tidak akan memindahkan ibu kota, itu prediksi Refli Harun yang mudah-mudahan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.